ketahui ya, hakim itu adalah orang yang memutuskan sesuatu terhadap hukum yang dijalani atau orang yang pembuat hukum. Nah, sebagaimana dalam hukum syariat, hakim yang paling tepat di segala hakim adalah Allah. Jadi Allah itu selain dia yang membuat hukum, dia juga yang menetapkan hukum. Itulah yang dinamakan hakim. Nah, kita masuk yang kedua, yaitu hukmu. Kalau hukmu adalah menetapkan sesuatu terhadap sesuatu, maksudnya gimana, Bu? Nah, hukmu itu adalah ketetapan dari syariat Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik itu wajib, baik itu sunnah, baik itu makruh, mubah, ataupun haram. Nah, boleh anak-anak lihat di sini bahwa pembagian hukum itu terbagi menjadi dua, yaitu hukum tasrifi dan hukum wadi. Nah, hukum tasrifi yaitu adalah hukum yang berupa tuntutan, perintahkah, larangankah, dibolehkankah, itu disebut dengan hukum tasrifi. Sedangkan hukum wadi adalah hukum yang menetapkan sesuatu sebab, syarat, penghalang, dan adanya hukum taklifi di sana. Itu hukum wadi. Bisa dipahami sampai sini? Nah, untuk melihat macam-macam dari hukum taklifi ini bisa Anda lihat di sebelah
terhadap sebab yaitu sesuatu penghalang yang ditetapkan oleh syariat yang menjadi penghalang berfungsinya sebab. Jadi kalau di mana terhadap hukum ada penghalangnya hukum, kalau di sebab ada penghalangnya sebab. Itu yang namanya. Kemudian yang keempat ada yang namanya azimah dan rukhsah. Kalau azimah itu hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukhalaf tanpa adanya uzur. Tahu uzur kan? Uzur itu halangan. Itu yang namanya azimah. Tapi kalau rukhsah hukum yang berkaitan dengan sesuatu perbuatan karena adanya uzur, karena adanya halangan tersebut sebagai pengecualian dari azimah. Jadi timbal balik dari azimah itu rukhsah. Nah, yang terakhir ada namanya sah dan batal. Adalah sesuatu yang dituntut oleh Allah dari para mukallaf berupa perbuatan dan apa yang ditetapkannya untuk mereka berupa syarat dan sebab. Nah, jadi apabila mukallaf melaksanakannya, terkadang hukumnya sah, terkadang hukumnya batal. Nah, itulah yang Ibu paparkan di sana tentang penjelasan pembagian dari hukum taklifi dan hukum wad'i. Sampai di sini paham? Apakah ada anak-anak ibu ingin bertanya? Tidak ada. Kita bagi dua kelompok. Karena anak-anak ibu ada berdelapan, ibu bagi dua menjadi 4-4. Jadi Agus masuk kelompok Laila, Nuril, Siti, Andre masuk kelompok Tia, Hilma dan Yunia. Silakan berdiri di sini. Boleh digeser kursinya. Anak-anak boleh ibu, karena kalian sudah dibagi menjadi dua, jadi ibu ada sebuah permainan tentang yes no. Kalian cukup memilih apa soal yang ibu sebut, tolong diangkat yes no-nya. Nah, nanti kalian ada ke belakang, siapa yang cepat itulah dia yang pemenangnya. Baik? Di sini ibu kasih, ini yang no, ini yes-nya, yes-nya Nina. Nah, sekarang kalian menghadap ke belakang, tidak menghadap ke tempat Oke, di sini ibu akan memberikan sebuah pertanyaan. Nanti boleh diskusi sampai ibu bilang 1, 2, 3. Siapa yang melakukan dulu dia yang mendapat poin pertama. Nanti untuk evaluasinya ibu kasih hadiah. Dengarkan baik-baik. Boleh diskusi sampai ibu mengucapkan 1, 2, 3 boleh berebutan menghadap ke sini lagi. Oke? Apakah al-hukmu berarti boleh diskusi dulu ya, diskusi dulu. Baru ibu bilang 1, 2, 3. Apakah al-hukmu berarti ketetapan hukum terhadap sebuah perbuatan manusia? Boleh diskusi dulu? Apakah hukum Apakah hukum berarti ketetapan terhadap perbuatan manusia? 1, 2, 3. Apakah al-hakim dalam Islam adalah para ulama? Apakah al-hakim dalam Islam adalah para ulama? 1, 2, 3. Nah, ini memang perasaan, tetapi dia sesat, tidak memenuhi aturan. Jadi satu kali untuk Laila, satu sama. Banyak itu salah dia tiga soal selesai. Nah, apakah sholat lima waktu termasuk contoh dari hukum wajib? 1, 2, 3. Oke,
Nah, pilihan ataupun ketetapan itulah hukum syara. Nah, pembagiannya sudah Ibu paparkan tadi dua, hukmu dan hakim. Nah, untuk mafhum fi dan mafhum alaih minggu depan kita akan ya. Ya.